Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu di minggu ini, Rabu 14 Mei 2025. Saya bersyukur bisa terus menemani saudara dalam renungan malam yang saya buat ini. Sekali lagi, kalau saudara diberkati, bagikan kepada orang lain. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, saya anjurkan untuk subscribe sehingga saudara tidak miss pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di website kami dan juga di gereja yang kami lakukan di Sydney, Australia. Saudara, kita bersyukur tentunya masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman. Dan hari ini kita belajar dengan judul Taat Membawa Kehidupan. Sekali lagi ini masih dalam bagian seri ketaatan di sepanjang bulan Mei ini. Saudara, kalau saudara mau hidup penuh kualitas dan berumur panjang, Tuhan memerintahkan kita agar kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, umur manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Tentunya kalau Tuhan kehendaki orang mau meninggal kapan saja Tuhan mau. Tapi Alkitab juga memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk benar-benar memperhatikan hidup kita. Bagaimana kedua ini bisa dikombin dan bersatu antara keputusan dan kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab kita tidak mengerti sepenuhnya. Yang pasti ada ayat-ayat yang mengatakan umur di tangan Tuhan, tapi ada juga ayat-ayat yang mengatakan kita harus benar-benar look after diri kita agar kita bisa berumur panjang dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau hidup dengan penuh kualitas, kita harus taat kepada Tuhan. Kita baca ayat hafalan kita yang pendek, saudara. Saya berharap saudara bisa menghafal setiap ayat-ayat yang saya berikan ini untuk mengingatkan kita di dalam memori kita. Dan ini sangat baik sekali ya. Amsal 4 ayat 20 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Saudara, ayat ini mengingatkan kita agar kita benar-benar memperhatikan perkataan Tuhan. Ini tentunya perkataan Salomo yang dia berikan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu taat kepada perintah Tuhan dan memperhatikan perintah Tuhan. Inilah yang Salomo ingatkan. Dan kalau saudara membaca nanti seluruhan pasal 4, itu nanti berhubungan dengan hikmat Tuhan yang perlu didengar oleh setiap anak-anak dan setiap pribadi tentunya, sehingga ini akan membawa kehidupan. Saudara, kalau kita hanya membaca ayat 20 saja, kita mungkin tidak jelas ya, karena tidak ada kehidupan, ada kata kehidupan di sana. Tapi kalau kita lanjutkan di ayat 21, di situ dikatakan, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Wow, saudara, jadi hidup kita itu sangat ditentukan oleh ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Karena itu jangan pernah menunda-nunda untuk hidup dalam taat. Jangan pernah mengabaikan didikan Tuhan dalam firman-Nya. Jangan pernah berkata tidak peduli dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan perintahkan dalam hidup kita. Karena kita tahu perintah Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, hidup yang berkualitas tidak selalu ditentukan dengan seberapa yang kita miliki, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup seperti ini adalah hidup yang penuh kualitas, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Saudara, umur panjang adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau kita umur panjang malah hidup dalam ketidaktaatan, tidak ada gunanya kita hidup, saudara. Kita mau berumur panjang tetapi juga hidup dalam perkenanan Tuhan.
hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup melangkah dalam mengisi hari-hari kita bersama Tuhan dan firman-Nya untuk kita taati, ikuti, sehingga dia menjadi tuntunan bagi hidup kita. Ada banyak orang menderita dalam hidup mereka karena mereka hidup dalam ketidaktaatan. Mereka menuai hasil dari keteledoran mereka dan ketidakpedulian mereka untuk mentaati firman Tuhan. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, namun kita menjadi orang-orang yang hidup memelihara firman Tuhan. Karena taat akan membawa kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga hidup kita menjadi berkat dan akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya, kiranya renungan malam ini memberkati kita semua dan mengingatkan kita, memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin taat. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita. Shalom.